Mungkin selama ini kita nggak sadar kalau sebenarnya ada fitur resmi YouTube yang bisa menambah subscriber dengan banyak dan cepat secara gratis. Fitur apa sih dan bagaimana cara menggunakannya? Simak terus video ini. Yo, kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang membahas tentang dunia YouTuber pemula. Sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman bakalan aku share di tab komunitas, biar banyak yang nonton dan bisa mendapatkan subscriber. Nah, ngomong-ngomong soal subscriber nih, pasti teman-teman sudah tahu ya dan sudah familiar tentang syarat monetisasi, bahwa salah satu syarat monetisasi adalah channel teman-teman harus mempunyai 1000 subscriber atau aturan yang baru 500 subscriber ya, tapi mendapatkan penghasilan tidak dari iklan. Nah, banyak di luar sana jalan pintas untuk mendapatkan subscriber dengan cepat, untuk mengumpulkan 1000 subscriber dengan cepat instan. Antara lain bisa sub for sub, bisa beli subscriber, tapi cara-cara ini sebenarnya kurang disarankan ya teman-teman. Kalau untuk sub for sub ya mungkin masih bisa, tapi harus dilakukan dengan benar. Lakukan dengan channel yang satu tema, kemudian nontonnya harus selang-seling dengan channel besar yang satu tema dengan channel teman-teman. Tapi kalau yang beli-beli subscriber itu, aku bilang aku tidak menyarankan ya teman-teman, alias terlarang. Kenapa? Karena kalau kita beli subscriber itu sumbernya nggak jelas teman-teman. Itu berasal dari mana, apakah akunnya aktif atau tidak. Kalau nanti kita upload video lagi, besar kemungkinan akun tersebut tidak akan nonton video kita. Jadi video kita sepi, bahkan channel kita bisa rusak. Nah, ternyata YouTube sendiri punya fitur resmi yang bisa digunakan untuk menambah subscriber dengan banyak dan cepat secara alami. Fitur tersebut tidak lain tidak bukan adalah YouTube Shorts. Nah, YouTube Shorts ini terbukti efektif untuk bisa mendatangkan subscriber dengan banyak ya teman-teman. Sudah banyak teman-teman kita yang membuktikannya menggunakan YouTube Shorts. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan subscriber yang banyak, yang cepat dengan YouTube Shorts, berikut beberapa tipsnya ya. Tips yang pertama, ketika teman-teman membuat video Shorts, itu buatlah video yang menarik, yang menghibur. Teman-teman bisa bikin video Shorts misalnya tentang info terkini atau berita terkini, berita yang viral. Kemudian teman-teman bisa membuat fakta-fakta unik. Kemudian teman-teman bisa membuat cara melakukan sesuatu atau tutorial melakukan sesuatu. Atau teman-teman bisa membuat tentang cerita ya, cerita yang menarik, yang menghibur. Misalkan cerita horor atau cerita komedi atau yang lain yang bersifat menghibur. Kemudian tips berikutnya adalah ketika teman-teman membuat video Shorts, berikanlah editing. Teman-teman bisa mengedit video Shorts-nya menggunakan aplikasi editing video. Nah, untuk penonton video Shorts biasanya menyukai atau lebih suka video Shorts yang menarik atau yang eye-catching teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahkan editingnya berupa transisi yang menarik, kemudian bisa tambahkan caption atau subtitle, bisa kata per kata, bisa per kalimat. Yang penting bisa jelas terbaca dan membuat penonton lebih fokus untuk menonton video Shorts kita. Kemudian teman-teman bisa tambahkan background musik ya, tentunya yang bebas hak cipta. Kemudian teman-teman bisa juga menambahkan efek suara yang sesuai dengan video Shorts yang teman-teman bikin. Hal ini dilakukan agar penonton tidak mudah bosan atau tidak cepat bosan ketika menonton video Shorts kita.
atau bahkan penonton bisa mengulang-ulang menonton video shorts kita. Oh ya teman-teman, ada tips agar penonton bisa mengulang-ulang video shorts kita tanpa sadar. Caranya adalah menggunakan teknik loop atau teknik looping ya. Jadi teman-teman bikin video shorts-nya itu di bagian akhir nyambung dengan bagian awal video shorts-nya. Jadi nanti penonton secara nggak sadar bisa menonton video shorts teman-teman sampai selesai dan diulang kembali tanpa sadar. Jadi retensi video shorts teman-teman jadi lebih bagus ya, dan jadi nanti video shorts teman-teman bisa menjangkau rekomendasi yang lebih luas. Kemudian tips berikutnya adalah perhatikan jam upload dan posisi thumbnail video shorts teman-teman. Untuk jam upload ini teman-teman bisa menggunakan data di YouTube Studio. Teman-teman buka YouTube Studio, kemudian di bagian analitik, kemudian di tab audiens. Nah, di situ teman-teman bisa melihat nih kapan penonton channel teman-teman paling banyak membuka YouTube. Nah, teman-teman bisa pakai data tersebut dan bisa upload video shorts-nya di jam-jam tersebut ya. Jam-jam penonton teman-teman yang ramai, yang paling sering atau paling banyak membuka YouTube. Kemudian untuk posisi thumbnail ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Karena ketika video shorts teman-teman muncul di beranda, nah nanti penonton itu hal pertama yang dilihat adalah thumbnail teman-teman. Nah, jadi teman-teman setting posisi thumbnail video shorts-nya itu di posisi gambar atau foto yang paling menarik, yang bikin penonton penasaran. Jadi nanti ketika penonton melihat video shorts kita di beranda, itu mereka akan penasaran, akan klik dan nonton video shorts kita. Nah, teman-teman bisa setting posisi thumbnail shorts-nya ini ketika proses upload. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, untuk setting posisi thumbnail ini hanya bisa dilakukan satu kali saja pada saat proses upload. Kalau sudah diupload, teman-teman nggak bisa ngubah atau ngedit posisi thumbnail lagi ya. Jadi perhatikan baik-baik pada saat proses upload video shorts-nya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah kalau teman-teman mengupload video shorts, usahakan yang konsisten ya teman-teman. Konsisten upload dan kalau bisa sesering mungkin. Kalau teman-teman bisa upload 3 video shorts dalam satu hari, sehari 3 kali, itu sangat bagus. Tapi kalau teman-teman mampunya sehari sekali, itu juga bagus juga ya. Kalau mampunya seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, itu juga masih oke. Yang penting teman-teman lakukan upload video shorts-nya secara konsisten, biar kesempatan video shorts teman-teman untuk meledak itu lebih besar. Jadi teman-teman lakukan secara konsisten dan sesering mungkin ya. Nah, ketika teman-teman sudah berhasil mengumpulkan 1000 subscriber dari video shorts, kemudian teman-teman tentukan nih, mau mengejar syarat monetisasi melalui jalur view shorts atau jam tayang video panjang. Karena kalau untuk video shorts ini agak berat ya teman-teman, karena jangka waktunya cuma 3 bulan. 3 bulan untuk mengumpulkan 10 juta view shorts atau 3 juta view shorts. Kalau teman-teman ingin lebih santai, lebih longgar waktunya, bisa pakai jam tayang video panjang, karena waktu yang diberikan oleh YouTube itu 12 bulan untuk mengejar 4.000 jam tayang atau 3.000 jam tayang ya, yang aturan baru. Jadi silahkan teman-teman pilih, tentukan, sesuaikan dengan kemampuan teman-teman ya, sesuaikan dengan kemampuan produksi video teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Buat teman-teman yang sedang membangun channel, aku doain mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, channelnya bisa tumbuh, berkembang, dan sukses di YouTube ini. Amin. Jika teman-teman ada pertanyaan atau saran masukan, silahkan langsung isi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like video ini dan share kepada teman yang lainnya ya.
Dan kalau teman-teman ingin berkembang di YouTube, pastikan teman-teman sudah subscribe channel Bukan YouTuber Besar. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke? Tetap semangat. Yo, yo, yo.